Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, namo buddhaya, Om Santi Om. Selamat pagi, semangat pagi. Sehat semua kan anak-anak? Alhamdulillah kalau sehat semua. Anak-anak supaya tetap selalu patuhi protokol kesehatan ya. Karena pandemi belum berakhir. Tetap selalu laksanakan 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas yang tidak perlu. Oke, di pembelajaran kali ini kita akan belajar bersama-sama tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Pembelajaran 2, untuk kelas 6 ya. Siapkan perlengkapan belajarnya dan pastikan buku yang digunakan menggunakan edisi revisi 2018 ya. Sudah siap? Bukunya sudah siap? Perlengkapannya sudah siap? Nah, fokus pembelajaran untuk pembelajaran 2 ini, ya, di pembelajaran 2 ini fokus pembelajarannya adalah matematika, PPKN, dan SBDP. Nah, nanti kita belajar tentang matematika, PPKN, dan SBDP. Tujuan pembelajarannya, kalian mampu menyebutkan bilangan sesuai dengan nilai tempat dengan benar. Sesuai dengan nilai tempatnya ya, misalkan satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluh ribuan, ratus ribuan, dan seterusnya. Kemudian mampu mengurutkan bilangan dengan benar ya, mengurutkan bilangan tadi sesuai dengan nilai tempatnya. Kemudian mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila kesatuan dan sila kedua dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nanti ada materi PKN-nya tentang Pancasila. Kemudian menerapkan 2 kegiatan yang sesuai dengan sila kesatuan dan kedua dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalian nanti ada mengamati contoh patung Nusantara. Nanti ada gambar di belakang. Kemudian kalian diminta untuk membuat patung ya. Buat patung dari tanah liat atau lilin malam atau adonan plastisin atau ya bahan yang lain untuk membuat model patung. Oke, sudah siap untuk belajar? Nah, silakan dibuka bukunya halaman halaman 17. Sudah ketemu? Ini ayo mencoba. Ada sebuah teks bacaan. Di Asia Tenggara banyak tumbuhan yang dimanfaatkan untuk bahan makanan, namun di antaranya banyak juga yang dimanfaatkan sebagai obat-obatan. Asia Tenggara sebagai wilayah tropis memungkinkan banyak tumbuhan hidup. Oleh karena itu, masyarakat banyak bercocok tanam untuk memanfaatkan kesuburan tanahnya. Bawang merah sering dijumpai di dapur. Ya, sering dijumpai di dapur masyarakat Indonesia. Selain dipakai untuk bumbu, bawang merah juga bermanfaat untuk mengobati beberapa penyakit. Orang Jawa mengenalnya dengan sebutan brambang. Bawang merah hidup di daerah Asia Tenggara. Masyarakat Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina adalah pengguna bawang merah terbesar. Hampir semua masakan menggunakan bawang merah. Pemakai bawang merah terbanyak adalah Indonesia. Di tahun 2004, jumlah bawang merah yang digunakan mencapai 160.800.000 ton per tahun. Nah ini yang Pak Guru sampaikan tadi. Di situ tadi di teks bacaan tadi ada 160.800.000 ditulis pada tabel nilai tempat di manakah angka 1 dan 6 ditempatkan. Untuk mempermudah kalian dalam penulisan penempatan angka di sini ada ratusan juta, puluhan juta, jutaan, ratusan ribu, puluhan ribu, ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Dalam penulisannya, kalian bisa menuliskannya
urut dari yang paling belakang. Nah, ini yang paling belakang ya. 0 kalian tulis di sini, kemudian 0 lagi kalian tulis di sini, 0 lagi kalian tulis di sini, kemudian 0. Urut ya, kalian urutkan dari belakang. Kemudian ini 8, ini 0, ini 6, ini 1. Nah, situ. Jadi kalian nanti ada beberapa contoh soal yang berkaitan dengan ini. Nah, cara penulisannya paling mudah adalah tulis dari belakang. Kalau ingat lagi, tulis dari belakang, mulai dari angka di belakang ini. Langsung kalian masukkan ke kolom ini. Urut dari belakang di sini. Ini angka yang pertama, kedua. Ini satuan, puluhan, ratusan, kemudian ribuan, puluh ribuan, ratus ribuan, jutaan, puluh jutaan, ratus jutaan. Ngerti ya? Mungkin bisa dijeda dulu videonya. Kalian coba tulis di kertas atau dibuat tabelnya terlebih dahulu seperti ini. Ini ada teks bacaan lagi, nanti bisa dibaca. Di sini ada angka juga. Kalian bisa coba nanti dimasukkan ke dalam tabel. Ini, nanas. Kita dengan nanas. Ada yang pernah makan nanas? Ada yang alergi sama nanas? Pembacaan angka selalu dimulai dari posisi karakter angka terbesar ya. Bacanya kalau bacanya dari sebelah kiri, bacanya dari sini ya, ke sini. Kemudian bilangan yang memiliki dua karakter angka terbesarnya adalah puluhan. Kalau cuma dua angka berarti angka pertamanya puluhan. Bilangan yang memiliki tiga karakter, angka terbesarnya adalah ratusan. Kalau tiga angka, berarti angka yang pertamanya adalah ratusan. Bilangan yang memiliki empat karakter, angka terbesarnya adalah ribuan. Dan seterusnya. Seperti tabel yang di atas tadi. Ini, penggunaan tanda pisah angka. Tanda pisah angka digunakan untuk bilangan lebih dari 999. Tanda tersebut digunakan untuk memisahkan setiap 3 digit angka dari sebelah kanan. Diurutkan angka di urutan angka. Tanda pemisah akan memisahkan kelompok angka ribuan, jutaan, dan seterusnya. Di Indonesia tanda pemisah angka yang digunakan adalah tanda titik. Ini ya, tanda titik, tanda titik. 1, 2, 3 titik, 1, 2, 3 titik. Jadi setiap 3 angka dari sebelah kanan itu dibatasi dengan tanda titik untuk memisahkan tanda pemisah angka ya, atau kelompok angka. Kelompok angka dasar memiliki 3 angka paling kanan. Ya, kelompok angka ribuan memiliki 3 angka di sebelah kiri. Kelompok angka jutaan memiliki 3 angka di sebelah kiri tanda pemisah jutaan. Nah, ini 1, 2, 3 titik. Ini angka dasar ya, kelompok dasar. 1, 2, 3 titik. Kelompok ribuan. 1, 2, 3 titik. Kelompok jutaan. Insya Allah udah mengerti ya, kalau kelas 6 ya nggak asing lagi untuk menentukan nilai tempatnya. Satuan, puluhan, ratusan, satuan ribuan, puluh ribuan, ratusan ribu, jutaan, terus puluh jutaan, ratus jutaan. Ini ada contoh soal misalkan nih. Tulislah bilangan di bawah ini dalam bentuk penulisan standar. Nah, bisa kamu bikin kolom ini dulu, bikin kolom ini, kemudian kalian masukkan nih angka 2 berarti yang angka 7, kemudian angka 4, 3, 2, 3, 2, 1. Nah, berarti dibaca 12.323.472. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, contoh soal nomor 2, nomor 3.
Nomor 4 nanti bisa dikerjakan, bisa dijeda dulu videonya terus kalian kerjakan. Cara mengurutkan bilangan-bilangan, perhatikan bilangan-bilangan yang kamu miliki. Perhatikan angka yang ada di posisi paling kiri. Angka pada bilangan mana yang paling besar? Bila angka di posisi paling kiri memiliki angka yang sama, perhatikan angka selanjutnya, mana yang paling besar. Begitu seterusnya. Jadi diurutkan, baru kita bisa lebih mudah lagi. Kita bariskan seperti ini tadi, seperti contoh ini tadi. Ini. Kita urutkan, nulisnya dari belakang. Urut sehingganya lebih mudah nanti kita mana yang paling besar dan mana yang paling kecil. Ngerti ya untuk angka? Kemudian untuk materi PKN-nya ini Pancasila. Kelas 6 harusnya hafal semua Pancasila. Ada yang belum hafal Pancasila? Jangan sampai sudah kelas 6 belum hafal Pancasila. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hafal ya. Hafal lah. Kemudian di halaman berikutnya nih. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, di sila ketuhanan yang Maha Esa, ini kalian tulis. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan ketuhanan yang Maha Esa. Itu ya, ketuhanan yang Maha Esa. Isinya ya, takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi, semua agama yang memiliki Tuhan diperbolehkan di Indonesia. Kemudian toleransi penghormatan kepada agama dan atau kepercayaan lain. Ini karena ini berdasarkan sila ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian kerukunan antar umat beragama. Nah, itu. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil. Adil itu ya persamaan derajat, kemudian menghargai hak asasi manusia. Jadi setiap manusia itu punya hak dan kewajiban. Kemudian solidaritas, setia kawan antar sesama manusia, perdamaian. Nah, itu yang berkaitan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nanti kalian bisa isikan di sini. Kemudian mungkin nanti setelah kalian, sekarang kalian masih belajar daring, nanti kalau pas belajar luring, kalian bisa mempresentasikannya di depan kelas. Ya, nilai-nilai yang terkandung. Kalian bisa amati gambar berikut. Sudah? Amati gambar halaman 25, 26. Kemudian nanti kalian mengisikan ini. Perilaku yang sesuai dengan sila ke-1, perilaku yang sesuai dengan sila ke-2. Kalian isikan nomornya. Ini yang sesuai dengan sila ke-1 yang mana? Yang nomor 1, 2, 3. Kalian bisa isikan nomornya di sini. Dan keterangannya. Kemudian sampaikan jawabanmu di depan kelas. Nanti kalau pas sudah luring, sampaikan di depan kelas. Kemudian ini ada tugas juga. Pilihlah 2 dari contoh tersebut yang akan kamu terapkan. 3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai sila ke-1 Pancasila. Nah, kalian tuliskan di sini. Bisa kalian mencontoh gambar tadi yang berdasarkan sila ke-1. Atau perilaku yang lain yang tidak ada di gambar.
Kemudian ini di kolom ini juga buatlah 3 contoh perilaku sikap kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai sila kedua Pancasila. Pilihlah 2 dari contoh tersebut yang akan kamu terapkan. Mana yang mau kamu terapkan? Kemudian ini yang berkaitan dengan SBDP yang Pak Guru sampaikan tadi. Ayo berkreasi. Ya. Patung Nusantara terbuat dari tanah liat. Ini patungnya Semar ya, tanah liat. Patung tersebut sangat diminati baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Ayo kita praktekkan membuat patung Nusantara dari tanah liat. Nah, nanti mungkin Bapak Ibu guru kalian meminta untuk membuat patung. Nanti kalian mungkin ini bisa pakai tanah liat, bisa pakai plastisin. Atau kalau yang biasa kalian pakai untuk mainan, pakai lilin. Kemudian ini kalian diminta untuk mengamati aneka kerajinan patung tanah liat dari daerah Kasongan berikut ini. Diskusikan pertanyaan berikut dalam kelompok. Nah, ini bagaimana pendapatmu ketika melihat patung tersebut? Jelaskan. Melihat patung ini, apa yang ada di dalam pikiran kalian? Atau pendapat ini bermain bersama-sama, kebersamaan mungkin. Apa saja keterampilan yang diperlukan untuk membuat patung tersebut? Kemudian menurutmu bagaimana cara membuat patung tersebut? Caranya mungkin kayak mana? Ini proses pembuatan patung. Itu bisa pembuatan patung tanah liat itu dapat dilakukan dengan teknik cetak. Bisa menggunakan teknik cetak, tekan maupun ukir. Kalau ukir berarti benda keras terus diukir ya. Kalau tekan bendanya berarti lunak terus dibentuk. Untuk teknik cetak, tekan atau ukir sebaiknya menggunakan tanah liat plastis. Jangan menggunakan tanah yang terlalu lembek. Jadi jangan terlalu lembek ya, jangan kayak bubur mau dicetak ya susah. Jadi akan menyulitkan kita memperoleh bentuk yang tepat dan rapi. Tanah liat yang terlalu lembek akan lengket pada cetakan gips sehingga sulit diangkat. Kalau dia yang sistem cetak, ya dia akan sulit untuk Ini bahan-bahan yang kalian perlukan. Bisa jadi kalian nanti diminta untuk membuat sama Bapak Ibu gurunya. Bikin. Nah ini bahan-bahan, kemudian cara membuatnya. Ini adonan plastisin dengan bahan terigu. Ini ada garam, terigu, minyak sayur, cangkir air hangat, pewarna makanan. Baik, sampai selesai di pembelajaran 2. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa komen di kolom komentar di YouTube channel saya, kemudian share, kemudian jangan lupa juga subscribe untuk tetap berkembangnya channel YouTube ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat anak-anak. Selamat belajar di masa pandemi ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Selamat pagi, semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.